Hai semua, gimana kabarnya hari ini? Kita semua berdoa, semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tentunya di saat sekarang pandemi virus, kita juga mesti menjaga kesehatan kita supaya terhindar dari mara bahaya yang akhir-akhir ini seakan membuat kita harus terus untuk waspada. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan saran dan dukungannya kepada saya dalam memberikan pemahaman-pemahaman baru, terutama dalam perspektif sosiologi, karena kemarin beberapa video yang saya buat ada beberapa saran dan masukan. Tentunya juga kita akan berbenah di sosiologi.info sebagai salah satu media online terkini yang memberikan perspektif-perspektif sosiologis yang tentunya bisa menambah wawasan kita dalam ilmu sosial. Nah, kemarin juga ada yang request untuk saya memberikan beberapa rekomendasi buku gitu ya, beberapa buku yang mungkin bisa kawan-kawan baca sebagai landasan dasar, sebagai pedoman kita sebagai mahasiswa sosiologi. Nah, buku apa sih yang ingin saya review kali ini? Nah, ini dia. Ini bukunya. Adakah yang udah pernah baca buku ini? Nah, kalau udah, silakan kawan-kawan komentar di kolom komentar supaya rekan-rekan mahasiswa yang lain yang belum membaca buku ini tertarik untuk membacanya. Nah, buku ini dengan judul Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda oleh George Ritzer. Coba kita lihat isinya. Buku ini udah sampai ke cetakan 11 pada Mei 2014. Nah, penerbitnya itu PT Raja Grafindo Persada di Jakarta ya. Nah, coba kita lihat di daftar isi buku ini. Di bab 1 itu ada status paradigma sosiologi, di bab 2 itu ada paradigma fakta sosial, di bab 3 itu ada paradigma definisi sosial, di bab 4 itu ada paradigma perilaku sosial, kemudian di bab 5 itu ada perbedaan antara paradigma suatu penilaian, di bab terakhir itu menuju paradigma sosiologi yang terpadu. Nah, saya juga belum terlalu katam dengan isi buku ini. Memang sih udah saya baca ya, belum terlalu katam lah gitu ya. Nah, di bab 1 ini misalnya status paradigma sosiologi. Memang sih perkembangan ilmu sosiologi ini dulunya tidak terpisah dari filsafat gitu ya, filsafat dan psikologi gitu. Nah, hingga beberapa tokoh, salah satunya itu Durkheim, yang mencoba melepaskan sosiologi gitu dari alam filsafat positif gitu. Nah, sehingga perkembangannya sekarang sosiologi bisa menjadi ilmu pengetahuan yang mandiri. Nah, untuk di bab selanjutnya itu kita akan belajar memahami bagaimana paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial yang memang menjadi dasar kita mahasiswa sosiologi untuk memahami beberapa perspektif dalam kita untuk memahami teori-teori yang disampaikan oleh beberapa tokoh. Nah, tidak hanya buku ini kawan-kawan, saya juga ada satu buku lagi yang mungkin bisa kawan-kawan baca sebagai bahan referensi untuk mendalami materi-materi dan pengetahuan dalam sosiologi. Nah, ini dia bukunya.
Maaf ya, agak kurang bagus karena kemarin kena air gitu ya. Sampelnya pun udah jelek gini gitu. Nah, buku ini judulnya Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma. Fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Nah, penulisnya ini Prof. Dr. IB Wirawan. Penerbitnya ini Kencana Prenada Media Group Jakarta. Edisi pertamanya itu November 2012. Di buku ini ada 315 halaman, dibagi menjadi beberapa bagian. Di bagian pertama itu ada paradigma fakta sosial, yang mana ini terdiri dari bab 1 sampai bab 3. Nah, untuk di bab satunya itu kita mengenal tokoh-tokoh dalam paradigma fakta sosial, seperti Karma gitu ya, seperti Durkheim, kemudian Tucker Person, Robert King Merton gitu. Nah, di bab 1 itu kita mengenal tokoh-tokoh dalam paradigma fakta sosial. Kemudian di bab-bab selanjutnya, di bab 2 dan bab 3, kita akan memahami dan mempelajari bagaimana perspektif-perspektif teori dalam paradigma fakta sosial itu sendiri. Nah, untuk di bagian kedua itu ada paradigma definisi sosial. Nah, di sini dari bab 4 sampai bab 7. Nah, untuk di bab 4 itu sama, kita juga akan mengenal beberapa tokoh dalam paradigma definisi sosial seperti Max Weber, Peter Helberger, dan Thomas Luckmann. Nah, untuk selanjutnya di bab 5 sampai bab 7 itu juga akan belajar memahami beberapa perspektif-perspektif teori dalam paradigma definisi sosial. Kemudian di bagian ketiga itu ada paradigma perilaku sosial, di mana dari bab 8 sampai bab 11. Nah, pada bab 11 kita akan belajar memahami teori-teori dalam pertukaran sosial gitu ya, dalam pertukaran sosial. Nah, di sini misalnya ada teori pertukaran deduktif, proposisi gitu ya, dari George Homans gitu. Kemudian ada pertukaran dan psikologi sosial kelompok, Thibaut dan Kelly. Kemudian ada juga kekuasaan dan pertukaran menurut Peter Blau. Nah, untuk di bab terakhir ini, di bab 11 gitu ya, di bab 11 kita akan belajar memahami teori strukturasi dari Anthony Giddens gitu ya. Anthony Giddens misalnya beberapa ada konsep kekuasaan gitu, ada perilaku tindakan dan lain sebagainya. Nah, dua buku ini menjadi, kalau menurut saya, menjadi bahan bacaan yang wajib gitu untuk mahasiswa sosiologi, karena dari buku dasar ini kita akan lebih komprehensif dalam memahami dan mencoba menganalisis beberapa fenomena-fenomena sosial yang tentunya keterkaitan dengan setiap paradigma gitu. Nah, di dalam buku ini juga kita diberikan pemahaman bagaimana metode-metode yang kita gunakan gitu ya, apakah kualitatif, apakah kuantitatif, semuanya dirangkum dalam buku ini gitu. Nah, oleh karena itu rekan-rekan mahasiswa sosiologi sudah menjadi kewajiban untuk mempunyai dua buku ini sebagai pegangan dasar kita gitu. Nah, untuk di mana dapat buku ini, saya kira di perpustakaan kawan-kawan di kampus pasti ada gitu ya, nggak mungkin nggak ada. Kalau misalnya nggak ada pun sangat mudah untuk menemukan buku ini. Kawan-kawan bisa beli online gitu ya, beli online bisa. Harganya saya kurang tahu ya berapa.
Kemarin saya juga lupa ini belinya berapa gitu. Nah, kawan-kawan bisa mencoba untuk mencarinya sendiri ya, belajar mandiri gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya, kawan-kawan bisa kunjungi langsung web blog kita di sosiologi.info, dan jangan lupa follow Instagram kita Sosiologi Info, dan juga like halaman Facebook kita di Sosiologi Info. Nantikan terus artikel-artikel kami dengan pemahaman-pemahaman terbaru sesuai dengan perkembangan fenomena-fenomena sosial ya yang ada di masyarakat, karena sebagai mahasiswa sosiologi kita juga harus memberikan pemahaman yang komprehensif, terutama dalam mengkaji beberapa fenomena gitu. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa juga subscribe ya channel YouTube kita Sosiologi Info. Kawan-kawan, kalau subscribe nanti kita coba berikan lagi video-video menariknya supaya kita lebih bisa memahami ilmu-ilmu sosial, terkhususnya sosiologi ya. Sampai jumpa lagi.